Oke, bro. Sekarang gue udah sampai di salah satu toko kawan lama gue nih ya. Kali ini gue akan mengembalikan rasa kangen kalian tentang piranha-piranhaan, bro. Kebetulan di sini piranhanya sadis-sadis nih. Malah kalau bisa gue bilang kayaknya jenis piranha ini belum pernah masuk ke konten gue, bro. Oke, nah ini nih orangnya di belakang nih, Bro Frankie. Waduh nih, Bro Frankie dari Frankenfish ya. Bro, gue jadi tahun ini, bro. Gue lagi banyak kangen sama narasumber lama gue, termasuk lu nih, ya, termasuk lu. Kebetulan stok lu di sini lagi yahut-yahut banget nih. Nih bro. Bisa aja. si Bro Frankie nih ya, kalau off cam, wah dar-der-dor bro ngomongin. Kalau gue udah on cam udah diem langsung. Oke, jadi gue nggak perlu kenalin lo banyak lagi lah ya. Kayaknya lo di dunia kan udah terlalu melanglang buana lah ya. Ya, gitu loh. Gitu. Jadi kalau lo pengen tahu, Bro Frankie ini juga sering posting-posting di FL bro ya, Invasive Fish Lovers nih, baju kita nih ya. Kayaknya kita nggak usah banyak cocok ya. Yap. Langsung koleksi lo ya. Boleh om. Langsung jorin aja bro ya. Yap. Nanti semua IG dan lain-lain gue cantumin di bawah sini, lo langsung catat aja sendiri. Karena gue berani jamin koleksinya dia bakal bikin dompet kita tipis bulan ini. Bisa aja. Oke, Bro Frank. Ya. Kita kemana dulu nih ya? Kita yang konten-konten dulu lah ya. Boleh. Karena Ya. piranha adalah kojonya dari konten ini. Oke? Gue request deh ya. Iya. Gue request. Kita dari Dutch dulu bro. Ini dalam rangka apa lo Dutch ada sejibun gini aja? Lagi ada stok aja Dutch-nya Dutch mana nih? Sumatera. Ini Sumatera ya? Iya. Ini Dutch Sumatera ini size-nya di 25 sampai 40. 25 sampai 40 ya? 4 bar. Tapi ini ada yang kecil nih bro? Ada. Ada ya? Ya itu 2-3 cm lah. 4 bar judulnya? 4 bar AA. 4 bar AA? Cross neck, cross belly. AA itu berarti di atas A? Di atas A. Di atas A? Iya. Berarti kalau triple A ada nggak? Triple A sih nggak pernah sih gitu. Oke, Jadi oke. cuma labelnya yang selama ini saya tahu ya. Kalau dia cross leg cross belly, jadi barnya tuh dari perutnya semua nyambung, nggak ada yang putus. Oh, itu yang menentukan dia size grade A. Grade A. Grade A, oke. AA. Oke. Terus apalagi bro, gue dan mungkin juga penonton gue nih agak awam nih Dats. Maksud gue bisa lo presentasiin apalagi nih yang bikin dia A gitu. Sebenarnya dari satu barnya terutama. Bar ya. Kita menentukan dari dia punya grade, bisa menentukan grade A, grade AA itu dari barnya dulu. Bar nyambung tadi. Bar nyambung. Oke, kedua Nah, kalau kenapa bisa dibilang AA? Karena nggak kotor. karena nggak kotor. Apanya bro yang nggak kotor? Nah, ini kebetulan kan karena nggak cerah semua ya. Ah, Jadi biasa tuh ada nitik Oke. di bagian kuningnya itu ada yang nitik. Oke. Nah, itu biasa orang bilang maksudnya grade B. Grade B. Nah. Oke. Berarti di sini ada yang grade B juga dong? Nggak ada. Kalau Oh, di nggak sini ada? AA. Ini mungkin karena dia belum Betul. perform aja? Belum perform. Oke. Tapi lu bisa garanti lah ya, Bro Frankie gitu ya? Siap. Oke, ini grade AA bro ya, jadi Iya. kita nggak main yang A lagi ya? Lagi adanya AA. Oh, A lagi adanya A ya? Iya. Atau lu emang cuma pengen menghadirkan AA doang? Kebetulan dapatnya AA. Asik, dia suka gitu. Kebetulan dapatnya A. Dia suka gitu. Iya. Oke, tadi kita udah ngomongin harga belum ya? Belum ya? Ini Dari yang kecil dulu bro, biar penonton nggak shock banget dengan harganya. iya, kalau yang kecil kita open di 2,5 juta. 2,5 juta. Iya. Kecil tuh ini? Ya. Ini ya? Ya 20 up lah. 20 up, oke. Iya. Oke. Terus lanjut ke yang lebih gede. Yang paling gede kita open di 4 juta, tapi Paling nego gede lah. berapa bro? 4 juta. 4 juta ya? Nego. Nego ya? Nego, Lo nego. yakin lo ya? Nego Lo kalau lah. konten ini tayang ternyata nggak nego, gue diserang nih. Nego lah pasti nego. Iya. Oke. Gede tuh berarti ini? Ini? Iya, pokoknya size di Besar lah ya? 30 up lah. 30 up ya? Iya. Oke. Oke, mantep nih bro. Gue susah nih kalau ngomongin ikan grade, gue susah bro. Iya. Penyuka ikan silver gue. Oke, nah sebelum ke ini nih bro, yang agak ajaib dikit ya. Nah, di sini lo punya stok apa bro? Ini red tail catfish short body ya bro ya? Betul, short body. Short body bro. Ya, nih. Iya. Ini ada apa lagi nih? Ini apa sih bro? Itu TSN. Short Iya. body juga? Enggak. Oh, enggak. Normal. Apa ini? Lo jual atau lo iseng aja? Ya kemarin ada sisaan, ya udah sambil piara aja. Sambil Iya. piara. Oke, ini berapa duit nih bro? Yang short body gini? Short body kita open itu size-nya kan di 30 sampai 40.
30 sampai 40 ya? Ya 2,5 sampai 3 juta lah. 2,5 sampai 3 juta ya bro? Iya. Oke. Ini, nih pertanyaan gue bro, kalau kita pelihara RT-CSB tuh tetap bahaya juga nggak sih sebenarnya? Tetap nggak bisa percaya mulutnya juga nggak? Tetap nggak bisa percaya mulutnya. Oh gitu ya? Iya, galak tetap galak. Soalnya jujur gue sebenarnya lagi nyari ikan bawah yang agak geragas. Tadinya gue kepikiran ini sebenarnya. Tapi gue takut Rapiodon gue ditelan. Nggak solusi sih kalau RT-CSB karena ikan bawah yang nggak geragas ya kayak granulosus. Iya. Berarti kalau ini lo benar-benar harus gabungin di Komtech yang benar-benar monster juga ya? Betul. Ya. Jadi bukan berarti SB dia aman ya? Nggak. Ini kita disclaimer dulu nih bro. RTC khusus contohnya nih. RTC ya? Khusus di RTC ya nggak aman. Tetap nggak aman ya? Betul. Oke. Ini jatuhnya semi atau short bro tadi? Ada yang short body, ada yang semi juga. Oh gitu. Ya, cuma harga itu berdasarkan kalau memang mau cari short body banget, ya range-nya di 2,5 sampai 3 juta. Oke. Kalau yang semi? Kalau yang semi ya murah lah. Berapa? Gue murahnya lo agak serem ini. Ya 1,5. 1,5 ya? 1,5. Oke, tapi kalau ada orang mau beli, lo pasti bisa video call ya? Bisa. Bahkan Oke. kita serok, kita angkat, cocok, sesuai baru kirim. Oke. Iya. Mantap bro. Ya. Oke, kita lanjut ke yang tadi bro, yang ini nih. Ini Iya. rada rare punya nih menurut gue nih. Iya. Ini, wah ini enaknya, gue boleh duduk gak bro? Ya, Takut goyang-goyang nih. Nah ini Irwini ya bro? Betul. Ya, Irwini. Nah, apa bro? Tadi kan kita sempet discuss ya. Iya. Ini Irwini dari Brazil nih. Brazil. Ya, Brazil ya. Dan lu bisa lihat bro ya. Nggak tahu ya, gue karena pernah pelihara Irwini kecil juga. Iya. Ini beda sih coraknya. Beda. Ya? Beda ya? Beda. Bener nih, beda nih. Kalau Betul, gue, beda. kalau mata gue bilang beda loh. Beda. Beda ya? Beda. Pertama apa ya? Dia lebih ke kuning. Nah, kalau itu kan lo ngomong warna ya, lebih ke Iya. kuning. Dia bener, lebih apa ya? Dari coraknya juga berbeda. Heeh. Kayak lebih besar-besar nyambung gitu ya bro ya? Betul. Ya itu bro. Dan ini nih bro ya, ini pengamatan gua aja nih yang nggak begitu jago Irwini nih Iya. ya. Ini menurut lo dia aktif gini karena rame atau emang karena beda lokality? Memang Irwini pada dasarnya gini, dia memang harusnya kita ada pasang hiding cap. Oke. Harusnya ada. Harusnya ada. Cuma kalau nggak ada, memang ya Irwini mau yang Peru, mau yang Tokantin ataupun Araguaya memang begini tipikalnya. Kalau penuh gini dia tetap aktif Pasti, gini ya iya, Pak? pasti Ya, numpuk ya begini. Oke, ini dari mana bro? Brazil? Brazil. Brazil ya? Oke, berarti dia masalah grow-nya juga bisa sama ya sama yang biasa? Sama biasa sama aja. Sama aja ya? Secara grow rate sama aja. Secara grow rate Cuman sama aja? warnanya yang berbeda. Dan ini sampai gede juga bertahan warnanya gini ya? Betul. Itu bagusnya Irwini ya? Karena Iya. gue punya yang biasa, yang Peru, ternyata makin gede makin keren ya? Makin keren. Makin keren, beda sama apa? Kayak granulosus, oxidorus kadang-kadang warnanya jadi redup gitu ya? Betul, jadi Ya redup kan? kayak abu-abu. Kayak gitu. abu-abu. Iya. Nah kalau ini warnanya bertahan dan malah tambah bagus nih bro gitu. Iya. Apalagi ini yang Brazil punya. Iya. Berarti ini collector item ya? Bisa dibilang karena Tuh. Ini bro ya? selisih harganya tuh cukup jauh sama yang biasa. Ya gitu ya? Betul. Berarti kolektor item nih? Iya. Jadi yang ngaku-ngaku kolektor nih wajib punya nih ya? Wajib. Kalau yang bukan kolektor mah enggak deh. Ini konten ngece banget. Termasuk gue bukan kolektor kalau gue. Oke. Harga cukup jauh nih. Keywordnya itu ya? Iya. Coba sebut bro. Gue mau siap-siap nih. Shock Kita nih. open di 4 juta per ekor. 4 juta per ekor ya? Size-nya ya 19-20 cm. 19-20 cm ya? Iya. Tuh bro, beda ini sama Beda. Irwini, apa Peru ya yang biasa? Peru ya. Beda bro. Tuh kayak apa ya? Gue bilangnya ini lebih berpattern dibanding yang Peru biasa kan lebih acak tuh bro, Betul. lebih abstrak ya. Ini kan dia lebih ada pattern tuh, Iya, dan lebih kuning sih. lebih kuning Iya. gitu. Malah kalau gue lihat di Google, kayaknya makin gede makin kuning ya, Makin gede makin kuning. makin kuning ya. Iya. Wah ini keren ya. Jadi ini judulnya Irwini Tokantin. Tokantin ya. Iya. Tapi kalau orang yang mau beli ini perawatannya sama ya sama Irwini yang aja. biasa ya, yakin ya? Makan tetap pelet. Oh, pakan tetap pelet ya? Pelet aja sama. Oke. Iya. Wah keren nih. Ini bro. Wuh. Beda banget ini sama yang biasa ini. Di sini mah barang kolektor semua. Oke bro, sekarang kita masuk ke ini nih yang teman-teman kangen semua nih. Iya. Ya. Kita mau cerita dari mana dulu ya bro ya? Kita cerita dari kompresus dulu gimana? Kompresus. Kompresus. Kita coba, kita di sini berhubung lampu Lampu terbatas. lampu terbatas, jadi kita agak instan pindah-pindahin lampu, nggak apa-apa lah. Iya. Ya.
Ini sekarang gue pengen kasih lihat lu nih Piranha yang sebenarnya gue punya juga. Cuman Piranha ini terhitung jarang ya bro ya. Jarang. Sera ini terhitung sangat jarang masuk ke Indonesia, bener ya? Kalau dibilang masuk secara misal dari negara asal ini, memang labelnya masuk Compressus jarang. Jarang kan? Tapi dia selalu bareng sama rombongan Sanche dan Sanche sama Romeus. Iya. Gitu. Jadi dia kayak ikan nyasar sebenarnya. Iya. Nah ini bro, ya. Ini nih, ya. Kalau lu pada pengen lihat contoh gedenya, udah langsung nonton konten gue aja yang sebelum inilah yang gue ulas di galeri gue. Jadi ini namanya Serrasalmus compressus ya. Yang gue agak sebel nih ngeliat ini ya. Yang punya gue punuk boleh menang ya bro ya? Boleh. Boleh menang, tapi ini ekornya bagus. Iya. Punya gue ekornya rada kecil nih bro. Oh, ini perfect lah. Ini perfect ya? Nih bro, compressus. Tapi ini lo bisa guarantee compressus bro? Pasti dong. Yakin ya? Iyalah. Yakin ya? Karena kan lo tau kan perdebatan ID di Piranha kayak gak pernah selesai. Udah dicek sana sini Compressus. Cek sana sini compressus, ya gue juga bisa lihat sih. Karena dia totalnya juga lebih ke guratan ya? Iya. Dibanding titik-titik ya? Saya geser aja coba ya. Coba. Nggak apa-apa, nggak stres ikannya bro. Nggak apa-apa. Ntar sekalian gue kasih contoh gedenya di rumah gue nih bro, Iya. footage-nya. Tuh bro ya. Nih sekalian gue ulas sedikit nih. Kalau lo pengen tahu compressus, lo lihat deh. Mukanya itu lebih kecil ya bro, Iya. dibanding Romeus ya. Dan punduknya kayak lebih tinggi. Lebih ngotak, lebih Iya. tinggi ya. Lebih tipis Lebih ikannya. tipis, Lebih betul. tipis. Nah, tuh bro, compressus. Tapi dia udah ada kuning-kuningnya ya bro ya di Iya. anal finnya ya. Bener nggak? Betul. Ya kan? Nah, iya bener ya, lebih tinggi dan lebih tipis ya. Iya. Lebih tinggi dan lebih tipis. Bro, harga dong. Oh ini udah sold sih. Oh, udah sold ini. sold. Wah, ini bahaya ini udah sold ini. Udah sold. Aduh, kasihan deh lo yang naksir compressus nih. Ini mantep bro, ini kalau gede. Kebetulan gue punya yang gede gitu. Iya. Oke, dari compressus bro. Ya, Iya. sekarang kita selingin sama yang nyetrum dikit bro. Siap. Ya, yang nyetrum dikit nih. Orang ini punya binatang yang nyetrum nih bro. Ya. Jadi ada berapa bro lo punya bro? Ada 3. 3 ya, ini di Iya. tank ini 1, 2, 3 bro. Ya. Jadi ini kita sebut namanya apa bro? Electric eel. Electric eel. Ini barang rare-nya minta ampun nih bro. Oke. Ini electric eel. Ya. Pertanyaan pertama gue nih bro, gue bukan awam lagi nih, gue super polos nih masalah belut ini nih. Ini kenapa lo pisah-pisah? Itu pertanyaan bodoh gue dulu deh. Karena ada juga customer yang ngambil, juga digabung aman. Cuman berhubung kita jualan ya mending dipisah. Oh iya. Untuk mencegah supaya tetap mulus. Supaya tetap mulus sampai customer ya. Iya. Tapi bukan karena koslet ya kalau digabung. Ada customer yang komteng juga ada. Komteng. Ada, maksudnya komteng Sama ikan lain? Sama belut. Oh, sesama belut. Ada. Oke. Wah, ini gila-gilaan nih bro. Apalagi ya yang bisa gue tanya dari belut ini? Oke. Sekarang kita jawab pertanyaan teman-teman yang hati-hati nyetrum. Gimana menurut lo bro? Lo kan udah keep di sini nih. Iya. Gimana? Kalau Sebahaya itukah ikan ini? dia nggak terusik dan kita misalkan contohnya kalau mau bersih akuarium, udah tahu nih nyetrum, kan ada indikasi ya, buat dia nyetrum. Lebih baik preventif. Ya lebih bagus sikatnya pakai yang ada gagangnya bagaimana. Tapi lo sendiri pernah ngerasain setrum? Nggak pernah, Oh gitu ya? nggak pernah disetrum. Berarti nggak separah itu ya? Maksud gue, Dan gue nggak pernah megang langsung. oh lo Iya. nggak sekonyol itu juga ya? Nggak mau konyol juga. Nggak mau konyol, oke. Iya. Oke, ini bro. Sepintas malah kayak African lungfish ya? Sepintas. Lebih ke aba-aba. Oh lebih ke aba-aba. Iya. Betul. Oke. Coba yang ini bro, ini kayaknya mantep punya. Nah ini, ini malah lebih responsif sama lampu ya. Nah ini gimana bro? Ini di sini kalau andaikan gue beli nih, ini pakan hidup atau mati atau Beku. Kita kasih pakan beku. dia nggak bandel ya? Enggak. Langsung mau gitu aja? Langsung. Mau ya? Oke. Terus, anjir ini tuh gue kayak apa ya? Kayak ketemu hewan ini tuh udah lama pengen gue ulas, nggak taunya begitu ulas, gue bingung sendiri mau ngulas apa. Nah, terus kan pelihara ini sebenarnya asiknya pakan hidup dong bro? Harusnya. Harusnya. Harusnya kan? Ya, gue juga pernah kita buat konten tuh pakai Florida. Oh, ntar lo kirim videonya ya? Iya, ada. Itu bener pakai Florida? Benar Florida. Florida ya, tapi yang WTT, platinum WTT. Oh, oke. Iya. Terus dia lemes? Kalau sesudahnya kan tuh lama video ya. Begitu dia nyetrum memang kejang.
Oh, kejang. Udah kejang. Walaupun belum disantol, belum apa, udah Belum, kejang duluan. Kejang. Tapi Oke. dia nempel ya. Oke. Dan dia cara makannya gimana? Maksud gue apa ngelilit dulu atau Enggak. langsung? Jadi kalau misalnya dia makan, biasa kan saya kasih ceres segini nih. Pokoknya dia bisa makan 5 sampai 6. 5 sampai 6. 5 sampai 6. Habis itu stop. Stop. Ya 2 hari sekali lah saya kasih makan. Wah, anjir, aneh gini ya bro, jalannya mundur gitu ya? Makanya lebih mirip ke aba-aba kalau menurut saya ya. Iya bener Iya, ya. betul. Kayak berenangnya kayak nggak jelas gitu ya. Iya. Kiri kanan mundur gitu. Aba-aba gitu, dia seri bawahnya yang berenang. Oh iya bener ya. Aba-aba bener. knife fish. Bro ini gue pernah lihat ini bisa 2 meteran ya bro ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Gila ini. Tapi di konteng sama ikan lain udah pasti 100% nggak bisa? Sejauh ini udah pernah ngetes pakai RBP, nggak bisa. Mati? Mati. RBP-nya mungkin kebetulan karena size-nya juga kecil ya. Udah kayak size 6 cm Dimakan? Mati? Iya mati. Bukan dimakan tapi mati gitu Ya, aja? tapi kalau di aligator size Florida itu yang 30 cm lemas doang. Oh lemes doang? Lemas. Lemes doang? Wah gila ini eksotis banget ini. Tapi ini udah ada, bayarnya udah ada nih bro. Kalau yang ini Maksud gue kan senang banget ya sama ikan Iya. ini ya. Gue pengen tahu ada orang aneh yang kayak gue juga nggak sebenarnya? Oh, banyak. Oh banyak ya? Banyak banget ya. Anjir. Gila-gila ada aja. Oke. Oke, coba spill berapa ini bro? kita buka harga di 8,5. 8,5 ya? Size-nya 43-45 cm. 43 sampai 45 cm ya. Betul. Berarti kalau belut gini ya benar-benar pure ngitung panjang ya? Iya gitu panjang. Ngitung panjang ya? Ya Maksud karena gini juga Om. Kita beberapa kali pernah masukin kecil tuh, size belasan cm. Tapi super rentan. Oh gitu. Super rentan. Di size gini dia udah settle. Tapi ya di size gede, ini kan udah lama hampir nggak pernah sih masuk size gede begini. Oh iya bener ya? Iya. Ah. Baru kemarinnya masuk Dan- itu kebagian juga nggak banyak. Oke, dan ini lo ngerasain settle-nya lebih gampang? Itu lebih gampang. Oke. Dan ini misalnya nih ada teman-teman yang mau beli, ini lu airnya ada treatment khusus atau enggak aja? Nggak ada ini. Oh malah lu pakai biofoam doang? Biofoam doang ya. Ngandelin water change doang? Iya, water foam doang. Ya, iya. 3 hari sekali lah WC lah. Karena gue pernah lihat yang di Taman Mini bro, itu Iya. dia pakai black water. Menurut lo ngaruh apa enggak? Ntar gue tampilin juga deh. Menurut gua ngaruh ya sesuai visual mata aja sih. Lebih serem gitu Iya. ya. menurut gua. Udah lu kemarin pakai ketapang udah airnya bergetah, nyetrum pula. Iya. Oke. Bro, ini binatang sebenarnya asal listriknya dari mana sih? Dari badannya sih, Seluruhan? keseluruhannya. Keseluruhan ya? Keseluruhannya. Oh gitu ya? Apa mau Om tes nih? Hah? Oh enggak, gue enggak apa-apa. Kan tadi lu bilang jangan konyol bro. Trial. Trial. Kalau nanya tuh gratis. Jadi kalau gue masukin gitu tiba-tiba kameranya pluk jatuh anjir. Langsung berhenti kontennya. Aduh. Oke, berarti lu sekarang punya 3 nih ya? Ada 3. Electric eel ya, electric eel. Cuman yang ini karena packing kemarin kepalanya agak bopeng dikit. Memang pas dari masuk keadaannya begini. Keadaannya gini ya. Ya, Oke. Wah, walaupun gak laku ya buat punyaan lah. iya ya. Iya. Mau dia bopeng atau apa judulnya tetap electric eel ya, bro. Iya. Itu. Dipelihara dengan senang hati lah. Dengan senang hati, tapi kalau kesetrum nggak senang juga sih hati lo. Anjir, keren abis ini. Ini mistis banget. Bagusnya emang kalau pelihara ini, ya karena si Bro Frankie ini kan untuk kebutuhan jual ya, jadi ya tank ala kadar aja ya bro ya. Betul. Yang penting gampang video, Yang gampang penting apa. ya ikannya aman, sehat, makan. Betul. aktif. Nah, jadi kalau lo yang mau beli ini, ya saran gue harus dekor sih ya. Bagusnya sih ya buat kayak biotop gitu. Iya ya. Ada hardscape. Karena dia nggak rusuh juga kan ikannya. Enggak rusuh. Maksudnya kalau lo kasih hardscape dia nggak Nggak, berubah-berubah kan? Ya gue lihat juga tenang sih. Bukan kayak lele kan. Bukan kayak lele ya. Iya. Karena gue pernah lihat nih ada orang punya electric eel di sininya dikasih kayak apa test pen gitu bro. Test pen. Jadi kalau dia lagi danger ini nyala. Nyala nggak gitu ya? Itu tank impian gue banget tuh. Tapi Om Om langsung tes aja Om pakai tangan Om. Wah enggak deh enggak. gue nggak mau mati konyol di Frankenfish aja. Oke. Ini electric eel ya. Jadi buat lo para kolektor yang nggak tahu deh barang cuma 3 gini. Jangan-jangan konten ini tayang juga udah habis nih, saking kolektor itemnya nih, enggak? Ya, Nggak tahu ya? Bisa jadi sih Om. Bisa? Iya. Jadi percuma dong konten gua Karena tayang. udah lama nggak diposting juga kan. Udah lama nggak diposting Lama ya? posting ya, waktu awal-awal doang kita posting. Iya. Ya udahlah, nanti kalau konten ini tayang, lo coba-coba aja lah kontak Bro Frankie, ya mungkin masih ada ya. Siap. Oke, kita lanjut sekarang ke
yang ini super rare punya nih bro ya. Iya. Gimana ya, gue agak keringet dingin mau ngonten ini nih. Jadi kita yang kasih lihat yang itu aja deh bro. Siap. Ya. Ini namanya Serasalmus Branti ya bro? Branti. 24K gold. Tapi memang karena gold. Karena gold. Karena gold ya. Nah, ini adalah piranha pertama nih bro, masuk ke konten gue. Ah bisa aja. Enggak serius, gue nggak pernah datang ke narasumber yang punya Branti nih, ya. Jadi alhamdulillah banget sekarang, wah akhirnya Branti nih masuk ke konten gue. Oke, sekarang pertanyaan gue, lu punya berapa ekor Branti? Adalah. Cukup ya? lah. Iya. Cukup lah ya. Cukup lah. Cukup untuk para yang mengebutuhan hobis-hobis di Indonesia cukup lah. Kurang lebih kalau di-spill buat puluhan hobis cukup lah ya, buat puluhan hobis. Iya. Belasan lah, Belasan. Oke, nih bro ya, gue kasih lihat nih. Ini Serasalmus Branti ya. Nanti gue akan kasih lihat juga nih contoh gedenya. Jadi dia keistimewaannya emang badannya gold banget ya bro. Gold pasti. Badannya gold banget nih ya. Terus kalau gue lihat si Branti ini memang gue tadi juga udah ngobrol nih sama Bro Frankie. Dia beda ya sama Rombeus shape-nya bro. Beda, dia lebih ke arah kompresus. Jadi mukanya tuh kayak manyun kecil, bukan mancung kecil gitu ya. Iya. Gitu. Terus apa ya gitulah, ada shading gold di bawahnya. Nanti gue juga kerekam footage deh nih pakai kamera pas dia lagi ke depan. Sisanya sih sama ya bro ya. Maksudnya matanya juga nggak gede kayak yang di depan tadi. Nggak kayak Manueli, beda. Nggak kayak Manueli ya. Terus ini masalah growth-nya gimana bro? Growth-nya cukup lama sekali bahkan. Iya. Oke. Jadi sabar ya? Sabar ya. Makanya kalau ini kenapa mahal, bisa jadi karena beli waktu juga kali ya. Tapi nggak tahu kenapa ya bro ya, kalau gue bahas piranha tuh orang bilang grow-nya lama, kok di tempat gue grow nggak lama sih kalau piranha sih? Bagus berarti cocok. Sombong banget ya. Sombong banget. Iya. Ini Branti ya bro, ini ukuran berapa nih bro? Kalau ini ukurannya 12-13 cm. 12-13 cm, oke. Iya. Gue mau nanya harga agak segen nih. Berapa bro? Barang kolektor berapa nih bro? Kita open 13. 13 juta ya? Iya. 13 juta, oke. Terus ini ada lagi Branti. Ini juga sama bro harganya? Iya, sama. Sama ya. Jadi kalau gue lihat sih kayaknya nggak ada perbedaan. Jadi ya kalau lo beli random aja sama aja ya semua ya? Iya, selagi masih bisa pilih ya pilih. Oh, selagi masih bisa pilih-pilih ya? Selagi stoknya masih ada kan bisa Selagi pilih. stoknya Iya. masih ada. Oke, ini ada Branti. Bro, yang ini bisa kita lampuin nggak ya bro ya? Jadi ngerjain lu nih, bolak-balik Ya. lampu nih. Gue pengen lihat shading dia kalau di tank putih. Walaupun kalau baru pasang lampu sih kadang piranha suka pucat ya. Biasa seperti itu sih om. Biasanya seperti itu bro. Tapi di sini lo udah kasih pakan beku ya bro? Beku ya? Pakai cherry sih. Nah tuh ini karena lampunya langsung dipasang juga sih, jadi kayak belum settle juga. Nah ini kalau pelihara Branti, kalau bisa main di substrat terang ya bro ya? Substratnya kalau bisa warna hitam sih bisa sih enggak. Oh malah gelap? Iya warna gelap, tapi backgroundnya putih. Oh tapi backgroundnya putih, Iya. baru dia nongol? Betul. Oh gitu. Tuh bro, lo lihat tuh ya. Mukanya tuh lebih kecil kayak kompresus gitu. Nggak, dia beda banget sama Rombeus. Tapi dagunya nih ya, kalau Rombeus tuh gue lihat size segini tuh dagunya belum seganteng ini ya. Kalau ini kayaknya gue lihat udah rada ganteng nih dagunya ya. Udah kelihatan ikan mahalnya. Iya. Iya bener ya, udah kelihatan ikan mahal ya, bener, gue setuju. Shape-nya tuh udah kelihatan kayaknya ikan mahal. Tapi kalau buat tamu-tamu lebaran tetap aja. Kalau tamu lebaran mah kadang lele aja semua dipukul rata ya. Lele pukul rata ya. Oke, ini ada Branti juga. Yang ini mau kita show nggak bro? Siap. Boleh lah, buat temen-temen gue nih satu tank lagi nih. Yang ini nggak usah deh, kasihan. Biar temen-temen lihat nih. Nah, ini Branti juga bro. Nah. Mantap banget dah. Iya ya, dia bener-bener mirip kompres. Beda lah sama Rombeus, menurut gue beda ini sama Rombeus. Beda. Tapi lo garanti banget ya, ini Branti. Pastilah, pasti ya? garanti. Nggak Masa ikan mahal tipu-tipu ya? Nggak mungkin lah. Anjir, akhirnya Branti masuk nih ke konten gue, mantep bro. Oke, terus ini ada Branti juga. Dan yang lebih parahnya lagi nih, ya. Iya. Ada stoknya di situ yang lebih kecil ya, saya ya. Lebih kecil saya. Lebih kecil nih bro, ya. Nah, ini berarti Branti semua ya bro? Branti dia. Ya, ini gua nggak perlu shoot satu-satu, kurang lebih inilah nih. Ini size lebih kecil. Berapa ini bro? 10 cm? Ya, saya 9-10 cm. 9-10 cm ya? Iya. Oke. Berarti ini Branti semua dan satu Irritans. Ini iritan. Wah, ini dia nih bro. Ini
Kenapa lo bisa bilang irritans, bro? Memang beli dari bordiran label juga Irritans. Irritans ya? Ya, kita juga ada teman-teman yang bener pro Piranha di Jakarta ya bilangnya juga Irritans. Valid ini irritans Valid. ya? Oh irritans tapi bawahnya ada merahnya gitu ya bro? Iya. Wah penasaran nih gue dari depannya nih malah meleng mulu ke sana. Tapi Dan dia- tipis banget ya bro. Stres lu bro ikan mahal nih. Oh shape-nya iya, juga beda. ya. Nah, Beda bro shape-nya. Udah bro, ikan mahal nih sayang nih. Lu bikin. Dan besok kembali gue yang salah. Di sini lu bener-bener ngandelin water change semua ya bro ya? Iya, water Biofoam semua ya? Iya. Jadi itu yang paling ujung iritan 1, 2, ya lo hitung sendiri lah ya, kita nggak perlu Iya. mention. Wes segini iritan, segini Branti, ini irritans. Tadi kita udah sebut harga belum yang ini? Kalau kita rilis di yang 9-10 cm yang ini Hah? buka harga di 10 juta. 10 nego. juta? Yang sama ya? Sama. Ini sama, oke. 10 juta nego ya bro? Iya. Lo hati-hati lo, Mbak. Kasih kata nego ntar Nego. nego ya, oke. Nah irritans berapa? Udah laku. Oh udah laku ya? Sudah sold. Kalau udah laku nggak etis nyebut harga ya? Iya. Oh, iya. Oke. Jadi biarkanlah harga irritans ini menjadi misteri aja. Oke. Di bawah ada apa lagi nih bro? Brand ini juga. Wah, anjir, banyak banget Branti. Mantep nih. Branti ini asalnya dari sungai mana sih bro sebenarnya? San Francisco. San Francisco. Ya, San Francisco, Brazil. Dia satu sungai sama apa? Spiraya. Oh satu sungai sama Piraya. Iya. Emang bajingan San Francisco ya ikannya mahal-mahal banget. Anjir. Ikannya keren-keren banget aja. Oh sama Piraya ya. Ntar lu ada rencana Piraya nggak bro nanti? Spiraya bakal ada. Bakal ada. Waduh, Iya. udah repot. Ntar undang gua lagi ya. Pasti. Oke, ada lagi nggak bro yang kurang kita spill? Tadi Branti kita udah sebut nih Iya. price-nya ya. Branti nih, ini bener-bener salah satu dream fish gua juga nih Branti ya. Karena ini bener-bener barang kolektor ya bro ya. Betul, kolektor banget lah. Kolektor Iya. banget lah Branti. Jadi mumpung di Frank. Makin gede, value-nya pasti gede kok. Ya. Iya. Ya. Dan mumpung di Frankenfish masih banyak nih, jadi nanti buat juga cek dompet gua dulu, kalian juga cek dompet kalian juga dulu nih yang tapi pastinya harus fans Piranha ya. Betul lah. Ya, harus karena Piranha Keepers. harus Piranha lovers, bro. Ya. Piranha lovers. Oke, sekarang ada lagi Piranha yang belum pernah masuk konten gue ya. Kita ke bagian lain, bro ya. Siap. Oke, bro, ini berhubung outdoor, jadi kita nggak usah terlalu heboh-heboh ya. Walaupun ikannya sebenarnya bikin gue heboh nih, ya. Jadi ini apa, bro? Ini statusnya dijual atau apa? Ini sebagian ada yang laku. Oh, sebagian udah ada yang laku. Iya. Oke. Terus Ya, sebagiannya sebagiannya manual doang yang nggak laku, belum laku. Oh, manual doang. Iya. Jadi ya maaf deh ya yang nonton ini kalau Terus ternyata manual. tergiur. Oke, kita sisir dari kiri dulu ya, bro. Iya. Kiri dulu. Ini gue so tau dikit ya. Iya. Ini Rombeus dari Venezuela. Betul. Ya. Awalnya gue kira Rombeus ini tuh ya biasa aja kayak Rombeus biasa gitu ya. Iya. Tapi ternyata setelah gue datang langsung emang beda ini bro shape-nya. Ya. Dulu gue pernah buat konten juga kalau bilang bahwa Rombeus Venezuela itu punuknya agak patah. Ternyata semakin besar emang semakin beda bro shape-nya tuh. Iya. Ya, bener gak sih? Beda. Ya, patah banget ya atasnya ya. Dan ini bukan patah karena treatment ya, tapi Bukan, emang begitu ya. Emang begitu ya. Emang begitu bro. Jadi bukan karena pakan atau apa, tapi ini emang kelihatan Beda. patah karena genetik gitu. Terus apalagi dia juga lebih kuning ya bro ya. Pipinya lebih kuning. Iya kan? Iya. Ya bener, berarti gue nggak salah lihat nih, dia lebih kuning nih bro. Terus badannya juga apa ya? Tapi yang paling signifikan itu sih Dari punuknya. Terus Habis itu shape mukanya juga agak beda sih. shape mukanya agak beda ya. Emang Rombeus yang Peru ataupun yang Black Diamond juga beda. Iya benar-benar. Malah karena dia punuknya agak ekstrim gini malah jadi kayak Rombeus short body ya. Bener gak sih? Semi gitu Kalau ya. lihat punuknya lebih kayak ke Gary. Oh iya, benar. Jadi kan tinggi-tinggi tuh punuknya. Benar. Iya. Gary. Iya. Oh ini rare banget ya. Bisa dibilang sih, Bisa dibilang ya? Bisa dibilang, Ini ya. juga udah laku. udah laku. Aduh. Ini rare banget bro Venezuela nih, serius nih. Berarti dia bener-bener datang langsung dari Venezuela. Betul. Gokil. Ya dulu masuk kecil kan. Oh dulu masuknya kecil. Masuknya kecil dulu. Dalam jumlah banyak atau 1-2 ekor kayak Manuel gitu? Kalau nggak salah nggak nyampe 10 deh waktu itu masuk. Tapi udah 2 tahun yang lalu apa 3 tahun ya.
Nggak nyampe 10. Sampai 10. Tapi udah lama banget. Mas. Belum banget nih. Iya. Gila. Oke, ini Rombeus Venezuela ya bro ya. Tapi ID-nya tetap Rombeus ya. Rombeus, tapi Rombeus. lokality ya doang. Lokalitinya Venezuela. Karena teman-teman masih banyak yang agak ngawur nih bro. Iya. Sungainya dibilang ID. Gitu. Oke, sekarang ini dia nih. Ini juga. Ini nggak pernah nih ada di konten gua. Makanya gua senang banget datang ke sini karena ini pertama kali gua dapat Serrasalmus Goldingi. Goldingi. Awalnya tuh gue kira Serrasalmus Goldingi itu karena dia gold, ternyata bukan ya? Bukan Ya. Tapi dia lebih punya julukan Blue Tiger. Kalau Iya. Manueli kan Green Tiger ya. Iya. Kalau dia Blue Tiger. Kenapa bro? Itu coraknya agak biru ya? Bener nggak sih? Lebih ke biru nih Om lihat nih. Iya kan? Manueli ke ini, hijau kan? ini yang sebelahnya Manueli nih bro. Ah, Ya. Oh iya bener ya. nah gitu. Ini ya shading skinnya tuh dia lebih ke hijau. Hijau. Betul. Tapi kalau ini bukan shading skin ya, malah yang gue lihat coraknya yang lebih ke biru. Lebih ke biru. Oke. Aduh, Goldingi. gue lama bersahabat sama Frankie ini lama-lama pinter juga nih gue masalah piranha. Oke. Dia apa lagi spesial ya bro? Selain blue-nya ini, ada nggak? Di Indonesia ini Rare banget sih kayaknya yang Kolektor punya. banget ya? Iya, kolektor banget sih. kolektor, hampir nggak pernah kelihatan ya yang punya. Iya, hampir nggak punya kelihatan. Hampir. Tapi dia bukan Rombeus, bukan apa ya? Bukan. Ya, jangan salah kaprah nih apa ya teman-teman yang nonton. Dia beneran namanya Serrasalmus Goldingi ya. Iya. Nah, terus tadinya malah gue kira nih Serrasalmus Goldingi ini tuh lebih ke arah Rombeus ya. Miripnya. Ternyata lebih mirip Manueli ya. Sebenarnya yang mirip ke Rombeus tuh Egan Money. Oh iya tahu gue Nah, mirip ya. Egan Money tuh memang secara kalau udah gede, Hah? dia miripnya kayak Manueli. Cuman Kayak bisa Manueli, dia kecil kan? tuh kayak Rombeus. Oh kecil kayak Rombeus. Iya. Oh oke. Nah ini beneran mirip sama Manueli ya? Iya. Gila nih, Goldingi. Terus apa bro? Kalau gini, kadang-kadang teman-teman suka nanya kalau piranha itu, kalau Rombeus galak atau enggak, kalau Goldingi galak atau enggak. Kalau menurut gue galak atau enggak tuh tergantung treatment ya bro. Bukan lu setuju nggak kalau gue bilang gitu? Galaknya lu mulai dari mana ini? Dari Responsif. dia mau responsif. Nah, Responsifnya balik lagi berarti kita harus latih dong treatment dia. Iya dong. iya. Ya berarti kan treatment toh. Treatment, iya. Soalnya ada teman-teman yang bilang berdasarkan spesies beda-beda galaknya. Oh, enggak. Enggak kan? Enggak lah. Enggak, oke. Di konten- RBP aja kalau lu treatment bisa galak. Nah itu, makanya di Iya. konten ini kita luruskan dulu nih bahwa galak itu adalah treatment ya, Treatment, ya. bukan genetik ya. Iya. Bukan genetik ya, benar ya? Sama kayak Cana. Sama kayak Cana. Cana kalau lu treatment juga Ya lembek bego juga, dia. lembek Iya. juga gitu. Oke, ini ya Golding, mirip banget anjir sama Manueli, gokil. Ini udah laku juga? Laku, ya. Astaga. Yang rare-rare gini lo lihat. Venezuela laku ini. Lo tempel lah sini biar gua nggak nanya-nanya. Anjir Golding. Ini bisa besar bro Golding. Goldingi harusnya saya bisa mirip-mirip kayak Manueli ya. Biaya- Oh gitu gede ya. 40-an lah gitu ya. 40-an. Iya. Dan dia bisa kayak Manueli fin panjang belum tahu atau pernah lihat yang fin panjang? Belum tahu karena yang Oh belum tahu. Sampai Dikit max size? juga, Oh iya, susah. Repot. Oke, jadi mudah-mudahan nanti ini kan kata lo udah kejual nih. udah. Berarti nanti mudah-mudahan jurnal konten gue tentang piranha bisa ketemu hobisnya yang beli, mudah-mudahan. Harusnya bisa. Harusnya ntar dibawa juga ke sana. Oh iya, oke, siap. Karena gue pengen lihat nih gedenya kayak apa. Nah, berarti tinggal ini Tinggal ini ya, yang masih available. available. Nih Serrasalmus Manueli. Nah, kenapa tadi gue bilang ini juga sama nih sama Goldingi? Matanya gede ya? Iya. Matanya gede. Nah, ini bukan piranha tua ya bro ya, kan kadang ada piranha tua yang matanya gede. Tapi ini beneran memang Memang dua jenis ini. dua jenis ini dari kecil matanya udah Iya. gede, gitu bro. Yang rawan diserokan juga lah. Apa fin ya? Fin. Matanya sih lebih Oh, kita Claudia, serokan- Iya, kalau serokan pasti beda sama Rombeus kan. Oh iya ya. Iya, dia lebih keluar matanya. Oh dia lebih keluar. Oh gitu ya. Om lihat tuh, matanya lebih keluar kalau Manueli. Oh gitu ya. Nah ini gue baru tahu nih. Iya. That's why nyeroknya mesti hati-hati. Iya. Oke. Makanya banyak kasus Manueli Claudiae. Kalau nggak keluar, yang paling parah kalau matanya baret. Oh nggak bisa Rusak. sembuh. Rusak. Oke. Bro, berapa? Ini kita open di 9,5, size-nya 17-18. 9,5, 17, 18. Oke lah buat Manuel ini. Karena ini udah size-nya lumayan ya. 17-18. Lumayan, 17, 18. Iya. Gitu. Kan ada yang waktu itu gue pernah lihat harganya sekitar 6, tapi ya masih kecil banget kan. Iya. Masih kecil banget tuh. Lo nggak punya yang kecil-kecil bro?
Kita juga ada ready stock juga. Oh, ready stock juga. Size kecil kita stoknya untuk wilayah Medan. Oh, untuk wilayah Medan. Oke. Nah. Jadi ini teman-teman harus nonton kontennya sampai terakhir karena kita akan infoin yang regional Sumatera ya. Iya. Nah, oke. Oke, kita habisin dulu deh bro bahas ini ya. Nah, ini Manueli. Manueli. 9,5. Iya. Oke. Ini, aduh, gua agak lesu ya kalau yang udah laku tuh agak lesu ya mas. Ini Serrasalmus Tokantin. Rombeus Tokantin. Kita harus sebut lengkap bro. Kadang-kadang teman-teman tuh. Serrasalmus Rombeus Tokantin. Oke, Serrasalmus Rombeus Tokantin. Oke. Araguaya bisa karena dari mukanya bisa masuk juga ke Araguaya. Ini tadi sebelum on cam gue juga sempat ngobrol nih sama Bro Frankie. Kan gue beberapa kali nih bro ngelihat Tokantin ya. Yang gue lihat di sini agak anehnya dia agak sedikit marble ya atasnya, panuan gitu. Bener nggak mata gue? Biasanya nggak ada tuh bro. Atau karena saya segini ya? Gue juga baru merhatiin sih kalau itu. Oh iya? Iya. Oh, tapi lu belum tahu, ini lu pastiin Tokantin atau Araguaya nih? Gini om, Araguaya dan Tokantin itu bersama aja. Satu Sama aliran aja. sungai doang nih. Ujung-ujungnya sama. Sama kayak Situ Cipanten sama cari gara-gara. Oke. Iya. Jadi satu aliran ya. Iya. Jadi sebenarnya Rombeus Tokantin pun bisa main-main ke aliran sana. Iya, cuman kalau sesuai label Rombeus Tokantin. Rombeus Tokantin ya. Oke. Ini sih yang gue lihat ya. Gue nggak tahu teman-teman yang lebih expert dari gue masalah piranha. Cuman beberapa kali gue datang ke narasumber, gue lihat perbedaannya Tokantin ini atasnya ada tipis-tipis shading marble bro. Nanti lo boleh komen deh kalau emang yang gue bilang ini bener. Tapi memang bener Tokantin karena itu diamondnya gede-gede sampai perut ya bro ya. Iya. Nah itu ciri khasnya Tokantin. Rombeus Tokantin tuh. Ya jadi lo jangan keblinger tuh ciri khas Peru dan Tokantin. Itu paling gampang dibedain itu. Karena Araguaya pun sama. Dia glitter juga gede. Sampai mirip perut, banget lah. sampai perut juga. Iya, mirip banget. Iya mirip banget. Dan harganya juga ya mirip imbang Tipis-tipis ya? Iya. Tipis-tipis. Oke. Jadi ini judulnya kita bilang Tokantin ya? Iya. Tokantin, oke. Nah tapi laku juga ya. Udah. Jadi ini ada di teras ya. Ini ada di teras nih. Ini yang gede-gede nih. Tadinya gue kira di sini brandy gede bro. Kenapa nggak masukin brandy bro? Nggak dapet barangnya. Oh nggak dapet ya? Iya. Ini keren nih kalau ini brandy. Iya. Ini kenapa lo sekat lagi mau isi apa? Ya, siapa tahu ntar ada ini lagi yang gede-gede yang mau jual-jual gitu. Oh iya. Oh boleh kontak lo ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kalau yang pokoknya piranha ya? Iya mau tukar tambah. Tukar begitu. tambah ya. Bisa. Pokoknya langsung lah Frankenfish bro. Iya. Gitu. Jadi ini gue ulang lagi, ini Serrasalmus Rombeus Venezuela. Ini Serrasalmus Goldingi ya. Bener ya bro ya? Iya, betul. Ini Serrasalmus Manueli dan ini Serrasalmus Rombeus Tokantin. Anjir, gokil. Oke bro, jadi kurang lebih gitu aja konten gua bareng ini nih. Sini dong bro, masuk frame bro. Siap. Konten gua bareng Bro Frankie dari Frankenfish. Iya. Nah, jadi nanti nih ya, yang lebih gilanya nih tahun ini ya. Iya. Frankenfish ada apa? Cabang bro. Bisa bilang kita cabang lah buat di Medan. Cabang buat di Medan ya, Iya. regional Medan. Mencakup sampai mana tuh Sumateranya? Pekanbaru. Pekanbaru ya. Iya. Dan itu ada stok yang berbeda, jadi bisa cek di lo langsung ya. Untuk sekarang ini kita di sana udah ready Manueli size-nya 911. 9-11 cm. Ada juga yang 2223, 2223. ada satu ekor. Oh, oke. Habis itu juga ada predator lainnya kayak Tanzania ada Wih, gila. Tanzania. Oh, di sana ya? di sana. Di sana, oke. Iya. Jadi kalau yang mau kontak yang regional Sumatera itu Ada base-nya Medan ya? Base Medan. Base Ntar Medan. ada Bro Jervis di sana. Bro Jervis Iya. ya dari Frankenfish juga. Iya. Nanti gua cantumin di sini. Iya, siap. Satu kontak doang atau beda kontak atau gimana nih? Boleh ke saya juga langsung ke Bro Jervis juga bisa hubungin. Oke ya. Jadi ini yang baru dari Frankenfish ada regional Medan ya. Iya. Gila dia Jadi penghobi Medan juga bisa langsung PCB kan, bisa lihat. PCB ya. Oke, sampai mana tadi regional bro? Kalau Medan? Paling jauh Kurang lebih lah, paling kurang lebih. jauhnya Pekanbaru. Pekanbaru ya. Iya. Jadi Medan titiknya paling jauh Pekanbaru Iya, ya. karena sampai kalau kita Jambi Palembang kita masih dari Jakarta sih. Jambi Palembang masih dari Jakarta. Iya. Oke bro, thank you ya waktunya ya. Thank you, Om. Jadi nanti rencananya Bro Frankie akan menghadirkan koleksi yang lebih gila-gila lagi dan katanya mengundang gua lagi bro. Siap. Ya, siap ya. Oke, jadi ini konten rare banget ya. Tonton sampai habis
kalau perlu diulang-ulang biar pengetahuan kita tentang piranha makin menggila bro lewat The Firanda. Oke? Jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe The Firanda channel. Your hobby is your pride.